Bismillahirrahmanirrahim. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala lin nabiyyu sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam, qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sal. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Faqala awa ghaira dhalik. Faqultu huwa dhak. Qala fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda kepadaku, mintalah sesuatu kepadaku. Kamu apa sekarang? Sampaikan. Kata Rabi'ah radhiyallahu anhu, aku meminta kepadamu agar dapat menyertaimu di surga kelak, bersamamu di surga ya Rasulullah, berdekatan istanahnya. Maka Nabi SAW bersabda, apakah ada yang lain? Ada permintaan lain lagi selain itu? Maka aku berkata, hanya itu ya Rasulullah. Kalau itu saja sudah luar biasa. Maka Nabi SAW bersabda, bantulah aku untuk memenuhi permintaanmu itu dengan memperbanyak sujud. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Imam Muslim meriwayatkan di nomor 353. Seperti biasa teman-teman sekalian, setiap hadis yang sedang kita bahas, kalau Allah mudahkan kita bisa mengambil faedah dan hikmah dan ilmu yang luas dari situ, maka kita akan sebutkan. Hadis ini mengandung banyak sekali hikmah dan ilmu. Yang pertama teman-teman sekalian, Nabi SAW di masa hidup beliau memberikan kesempatan kepada para sahabat untuk meminta sesuatu. Nabi SAW memberikan kesempatan para sahabat untuk meminta kepada beliau yang sifatnya dasarnya itu boleh dalam agama. Jadi permintaan halal. Apa saja walaupun mustahil di mata manusia, tapi dia dibolehkan secara syarak, boleh orang memintanya. Dan ini salah satu mukjizat baginda Nabi SAW. Makanya beliau berkata kepada Rabi'ah radhiyallahu anhu, mintalah kepadaku sesuatu. Dan ini tentu atas izin Allah. Dan sahabat-sahabat yang cerdas, tentu semua sahabat insya Allah cerdas, tapi ada yang luar biasa di antara mereka. Mereka jeli menangkap itu. Seringkali ada di antara mereka yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah doakan saya. Ya Rasulullah doakan anak saya. Ya Rasulullah begini. Dan seringkali juga di antara mereka ada yang berani, tanda kutip di sini, untuk memulai pertanyaan atau memulai satu perbuatan yang akhirnya menjadi mukjizat baginda Nabi SAW. Seperti kasus di perang Khandak, ada sahabat yang dibawakan satu keranjang kurma oleh istrinya untuk dia makan, dan waktu itu muslimin lagi kelaparan, ada 1000 orang lagi menunggu di Khandak. Maka dia pun tidak memakan. Dia pun tidak memakan itu. Tapi dia membawa keranjang tersebut ke hadapan baginda Nabi SAW. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, istri saya bawain ini, silakan buat anda duluan. Maka Nabi SAW membuka jubahnya, ya, ada kain yang di atas pundak beliau, kemudian meletakkan di tanah, kemudian berkata kepada sahabat ini, letakkan kurmamu di sini. Ditumpahlah. Begitu ditumpah kurma tersebut, lalu tiba-tiba menjadi banyak dan menjadi seperti gunung yang besar, dan seluruh sahabat akhirnya bisa makan kurma. Perilaku sahabat ini, tanda kutip, diikuti keberanian yang sangat besar untuk membuktikan mukjizat Nabi SAW, dan terbuktilah pada saat itu. Begitulah pada saat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ingin mengundang Nabi SAW makan, dan akhirnya menjadi banyaklah, cukuplah seekor kambing untuk memberikan makan 1.400 orang pada 1.000 orang pada saat itu. Jadi memang ini mukjizat Nabi SAW, tapi ini hanya di masa hidup beliau SAW, dan hanya terjadi pada beliau. Ini perlu digarisbawahi. Kenapa? Karena para sahabat sendiri ridwanullahi alaihim yang merupakan manusia-manusia terbaik setelah baginda Nabi SAW tidak melakukan itu. Ya. Jadi tidak pernah ada orang datang kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair yang terkenal sudah masuk surga, bawa kurma, kemudian tiba-tiba kurma jadi banyak. Tidak terjadi. Itu hanya pada Nabi SAW. Ini mukjizat kenabian. Ini pelajaran yang pertama. Dan mukjizat Nabi SAW ada banyak tentunya. Dirincikan oleh para ulama, ada yang menghitung bahkan sampai lebih dari 50 jenis mukjizat yang bisa terlihat dengan mata kepala para sahabat. Dari
doa yang mustajab, turunnya hujan, memberhentikan hujan, menyembuhkan penyakit, membuat pohon berbicara, ya, kemudian mengalahkan orang-orang kafir secara fisik, bergulat seperti Rukana dan yang lainnya. Ini semua adalah mukjizat untuk membenarkan risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini adalah kecerdasan Rabi'ah radhiyallahu anhu. Kecerdasan Rabi'ah ini tidak biasa, karena waktu ditawarkan Nabi SAW minta apa saja, dia bisa minta, ya Rasulullah, buatlah minta kepada Allah agar saya jadi kaya raya, orang terkayanya umatmu, mungkin bisa saja. Bisa minta orang yang paling banyak punya keturunan misalnya, orang yang selalu menang, orang yang panjang umur. Tapi perhatikan permintaan Rabi'ah, saya ingin ya Rasulullah masuk surga plus bersama anda di situ. Permintaan yang sangat cerdas ini, gitu kan? Kata para ulama, permintaan Rabi'ah ini sebenarnya dia sedang meminta sesuatu nikmat yang besar sehingga nikmat kecil ikut rentetannya. Maksudnya adalah dengan meminta agar menemani Nabi SAW di surga, berarti di dunia dia akan selalu bersama dengan Nabi di amalan-amalannya. Otomatis permintaan yang tinggi ini mendatangkan hal yang kecil. Nanti kan? Seperti itulah. Dan ini kejelian seseorang dalam meminta sesuatu. Dan boleh seseorang tamak dengan rahmat Allah, apalagi kalau mengejar surga. Gak ada masalah. Kita bisa berinfak 1.000 rupiah, bisa dapat surga karena sedekah. Tapi kita juga bisa dapat surga dengan 100.000 rupiah atau bahkan 100 juta rupiah. Kita keluarkan yang paling besar untuk mengejar surga. Boleh tamak dengan itu. Rahmat Allah sangat luas, gitu kan? Dan ini kejelian teman-teman sekalian. Oleh karena itu kata para ulama, semestinya setiap muslim selalu mendahulukan dalam kesehariannya yang dia minta kepada Allah Azza wa Jalla adalah surga. Itu dulu, sebelum permintaan dunia. Karena minta masuk dalam surga berarti permintaan besar di akhirat sana, apalagi surga Firdaus, mengharuskan nanti itu otomatis akan nyambung dengan keselamatan di dunia. Karena enggak mungkin kita masuk surga kalau amal kita di sini buruk, ngerti enggak? Bisa ditangkap? Ya? Masih hidup siang-siang ya? Kalau enggak bisa tangkap bahaya, soalnya ilmunya penting. Jadi harus seperti itu. Makanya kita kalau minta surga, berarti sebenarnya kita sudah minta dunia kita jadi baik. Karena enggak mungkin masuk surga tanpa baiknya perbuatan kita di dunia. Seperti itulah. Berarti Rabi'ah radhiyallahu anhu sangat cerdas di sini. Aku minta masuk surga ya Rasulullah bersama anda. Bukan cuma surga biasa. Di mana anda di situ, saya di situ ya Rasulullah, di sebelahnya. Surga para nabi-nabi. Berarti otomatis perbuatannya di dunia, nikmat-nikmat yang akan dia nikmati, semuanya nikmatnya para nabi-nabi. Nah, jadi sangat jeli di sini dalam memohon. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang memohon dalam kesehariannya surga 7 kali, riwayat lain 3 kali. Tapi kita berpegang pada riwayat yang 7 kali, karena ini lebih kuat, lebih sahih. Maka surga akan berkata, ya Allah, dia telah memohon agar masuk kepadaku, maka masukkanlah ia. Serta siapa yang berlindung kepada Allah dari neraka 7 kali dalam sehari, maka neraka akan berkata, ya Allah, dia telah berlindung dariku, maka selamatkanlah. Kita meminta dan surga merespon kita sekarang. Bahkan Nabi SAW mengatakan surga merindukan 3 orang, Bilal, Ammar, ya. Disebutkan nama-nama sahabat dan Ali. Ini semua disebutkan bagaimana surga merindukan 3 orang sahabat ini radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi surga ada dan merespon kita sekarang. Dan tahu itu. Sebagaimana juga neraka ada. Dalam sebuah riwayat yang sahih juga disebutkan bahwasanya neraka mengeluh kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Murah, ya, atas panasnya, karena sebagian membakar sebagian yang lain. Jadi panasnya, ya, luar biasa dalam neraka. Maka Allah pun mengizinkan neraka untuk bernafas 2 kali. Nafas itulah yang kalian temukan, panas yang sangat di musim panas dan dingin yang sangat di musim dingin. Itu hembusan nafasnya neraka Jahannam. Teman-teman bisa kembali ke YouTube, ada ceramah saya tentang bedah buku Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka, dan riwayat itu dihasankan oleh para ulama hadis. Berarti kita ada respon, surga dan neraka sudah ada, dan ada respon interaksi dengan surga dan neraka. Dan Nabi SAW mengatakan, sungguh demi zat yang jiwaku dalam genggamannya,
Seseorang di antara kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri. Dan seseorang di antara kalian lebih dekat dengan nerakanya daripada tali sendalnya sendiri. Tinggal istiqomah teman-teman sekalian. Itu saja. Nikmati halal, kerjakan perintah. Tinggalkan haram, pertahankan saya sampai mati. Masuk surga. Itu kata kuncinya. Antum baik seperti sekarang, jujur, amanah, jauhi semua yang haram, nikmati yang halal, mati masuk surga. Pertahankan saja itu. Sampai Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, aku berharap bisa masuk ke dalam rumahku dan aku beribadah kepada Allah, tidak bertemu sama orang sampai aku mati. Selesai, karena janji Allah di akhirat pasti. Artinya memang tinggal menjaga itu. Meninggal masuk surga itu berarti kita lebih dekat dengan surga daripada tali sendal kita sendiri. Kalau dari masjid dicabut ruhnya masuk surga. Lagi sujud, lagi baca Quran, lagi bakti sama orang tua, lagi jenguk orang sakit, lagi jihad, luar biasa terbuka semua pintunya. Tinggal sabar dalam ketaatan. Begitu pula dengan kemaksiatan. Orang lebih dekat dengan nerakanya. Orang ke diskotik, bar, mabuk-mabukan, tabrakan mati, masuk neraka. Begitu dekat dia dengan nerakanya, wa na'udzubillah. Gitu kan? Oleh karena itu kita harus selalu menyebutkan teman-teman dalam keseharian kita minimal 7 kali. Minta masuk surga dan minta berlindung dari api neraka. Ini pelajaran yang kedua yang kita ambil dari hadis. Tentu tadi yang pertama adalah mujizat Nabi SAW dan bolehnya atau dibukanya peluang bagi sahabat untuk meminta terbaik. Manfaat yang kedua tadi adalah kecerdasan sahabat Rabi'ah radhiyallahu anhu karena meminta surga, dan orang kalau minta nikmat terbesar maka nikmat terkecil akan ikut bersama yang besar itu. Ya. Mungkin kalau kita pasang jala untuk nangkap ikan, targetnya jala itu tangkap ikan paus, ikan-ikan kecil ikut semua kan? Seperti itulah. Nah, biasanya kalau menjelaskan masalah makanan cepat faham. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, dan ini pesan baginda Nabi SAW dalam hadis, kalau itu permintaanmu, maka dukunglah aku agar permintaanmu itu Allah kabulkan dengan memperbanyak sujud. Makna memperbanyak sujud di sini kata para ulama, makna globalnya adalah semua sujud, sujud solat wajib atau sujud solat sunnah, masuk dalamnya sujud syukur, sujud tilawah, ya. Dan sebagian ulama mengatakan, dan ini pendapat yang paling kuat tadi yang pertama, ya. Pendapat yang kedua, ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah sujud-sujud solat sunnah. Karena sujud solat wajib udah pasti, udah diterima, itu insya Allah pahalanya besar sisi Allah. Tapi solat sunnah ini dibutuhkan untuk menambah, gitu kan? Tapi Allah alam pendapat pertama yang lebih kuat adalah semua sujud masuk di dalamnya. Artinya konsentrasi dalam solatmu, wajib, sunnah, kerjakan semua. Setiap ada berita gembira, sujud syukurlah. Setiap lewat ayat tentang sajadah, sujudlah. Dan sudah kita bahas di bab solat kita sebelumnya. Dan ini juga merupakan teman-teman sekalian fadilah bagi orang yang selalu sholat. Dan sholat itu berikan haknya. Tenang, tumaknina. Jangan tergesa-gesa, gak ada yang antum kejar. Allahu Akbar. Nikmati kalimat itu, karena per hurufnya pahala. Nikmati gerakannya, karena per gerakan pahala. Sudah nafas tenang. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Tenang. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Atau apa yang dibaca? Buru-buru, mau kejar apa ini? Al-Fatihah baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah satu cara Nabi SAW baca Al-Quran adalah berhenti di tempatnya. Ar-Rahmanir Rahim, pelan-pelan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang dikejar ini? Buru-buru. Kalau antum bicara sama atasan berani nggak ngomong gitu? Nggak ada titik, nggak ada komanya. Diusir dari ruangan itu. Tapi Allah Maha Pemurah, kesian sama antum itu. Kesian hamba saya ini bodoh, nggak ngerti nih. Masih dimaafin, kasih pahala. Dikasih pahala. Allah bilang, insan itu, manusia itu zalumun jahul. Bodoh, zalim dan bodoh. Manusia begitu, suka mau dapat pahala besar tapi nggak memberikan yang terbaik. Bagaimana caranya? Mau sehat, mau kuat, mau keturunan 2.000 rupiah sedekahnya. Cerewetnya luar biasa sama Allah. Tapi 2.000 celengannya. Kalau beli baju 100.000, 200.000, kasih orang miskin, dicari uang yang paling kecil. Jahul itu, bodoh. Jangan antum masuk kategori orang bodoh ini. Orang bodoh-bodoh ini menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kan?